Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana. Saya di sini akan mengerjakan soal Excel, yaitu tentang laporan keuntungan mingguan toko ilmu sosial yang ada di Jakarta. Jadi di sini saya akan mengerjakan atau mengisi kolom-kolom yang rumpang seperti ini dengan ketentuan yang ada di keterangan sebelah kanan, teman-teman. Jadi di sini seperti nama barang dan merek ini ketentuannya itu diambil dari dua karakter pertama dari tabel kode barang. Oke, kita spill dulu tabel kode barangnya. Ini tabel kode barang atau tabel barang. Ini kode barangnya, ada nama barang. Kemudian di sini ada tabel merek. Ini ada kode mereknya dan juga nama mereknya. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan eh, kolom-kolom yang kosong di sini kita akan sesuaikan dengan yang diminta di keterangan ini, teman-teman, atau panduannya. Atau ini saya bisa bilang sebagai ya seperti instruksi, teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan beberapa fungsi untuk mendapatkan nama barang dan merek ini dengan menggunakan kode yang ada di samping ini. Jadi yang akan kita gunakan di sini yang pertama ada fungsi VLOOKUP. Apa itu sih fungsi VLOOKUP? Fungsi VLOOKUP itu untuk menampilkan data yang disusun dalam tabel yang bersifat vertikal, teman-teman. Jadi sifat yang vertikal itu seperti apa? Jadi saya bisa jelaskan bahwa tabel yang tersusun vertikal itu yaitu tabel yang datanya tersusun dari atas ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan seperti judulnya. Jadi datanya itu tersusun dari atas ke bawah. Ini SL, KA, BL ini seperti ini. Jadi ini namanya tabel yang berstruktur vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan menggunakan fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, jadi apa sih horizontal lookup itu? Jadi sama saja fungsinya seperti VLOOKUP untuk menampilkan data yang tersusun di tabel, tapi hanya saja yang berbeda, dia menampilkan tabel yang bersifat horizontal atau seperti ini, di mana judulnya ada di sini, kemudian isinya memanjang ke samping seperti ini, manjang atau memanjang ke kanan kita bisa sebut ya. Jadi ini menggunakan fungsi lookup. Di sini kita akan coba fungsi VLOOKUP terlebih dahulu, langsung saja pelaksanaannya sama dengan VLOOKUP. Karena kita akan mengambil dua kode dari sebelah kiri atau ini SL ini, kita menggunakan fungsi yang namanya left, teman-teman. Nah, left ini dia akan meminta teks mana yang akan kita ambil kodenya yang sebelah kiri. Kita gunakan ini. Oke, kita kunci atau kita masukkan titik koma untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya. Titik koma. Nah, di sini dia meminta numCharge. NumCharge ini berapa digit yang akan kita ambil dari kiri itu. Kita mengambil 2 digit. Jadi kita sesudah itu kita tutup fungsi left-nya, kita titik koma untuk masukkan table array-nya. Table array ini apa? Table array itu merupakan table referensi dari ini, teman-teman. Dari kode, kan kita akan menampilkan nama barang ini berdasarkan kode yang sebelah kiri ini, kode SL ini. Jadi kita untuk tabel array-nya kita masukkan tabel referensinya ini atau tabel barangnya. Nah, jangan lupa dipencet F4 teman-teman untuk mengunci tabel yang ada di sini agar dia tidak berjalan ke bawah ketika kita menjalankan fungsi yang ada di sini. Kita F4, kemudian kita titik koma. Untuk call index 6 ini apa? Call index 6 ini kolom yang keberapa yang akan kita tampilkan di sini. Karena yang akan kita tampilkan adalah nama barang, ini berada di kolom kedua. Kok kolom kedua? Karena di sini hanya 2 kolom. Ini yang kolom pertama dan ini kolom kedua. Jadi yang akan kita tampilkan adalah kolom kedua. Kita ketik 2. Kemudian kita titik koma lagi. Nah, di sini ada namanya range lookup. Di sini kita akan pilih false, teman-teman. Karena dia akan benar-benar mengecek kondisi yang sama persis, teman. Kita tutup. Setelah kita tutup, kita enter. Nah, maka di sini muncul namanya setrika. Kita tarik ke bawah untuk melihat apakah benar atau salah fungsinya.
Sepertinya benar teman-teman, SL adalah setrika, KA adalah kipas angin, BL, ini BL, blender, kemudian ini KK ada kulkas. Oke. Jadi benar ya teman-teman untuk fungsi VLOOKUP-nya. Nah, selanjutnya kita di sini diminta untuk memasukkan merek. Kalau tadi nama barang diambil dari dua karakter pertama kode ini, selanjutnya untuk merek itu diambil dari dua karakter terakhir atau angka 11 ini teman-teman, dua karakter terakhir. Jadi bagaimana sih caranya? Ya, untuk caranya kita menggunakan namanya fungsi horizontal lookup karena tabel referensi yang akan kita gunakan bersifat horizontal. Kita hapus, kita masukkan HLOOKUP. Oke. Nah, di sini akan kita ketikkan value atau nilai. Ketikkan fungsi value, di mana value ini akan mengambil dua kode dari sebelah kanan ini, dari kode ini, atau dua digit karakter dari kode ini teman-teman. Jadi kita masukkan right, kita ambil dari sebelah kanan, ini teksnya, dan kita diminta untuk masukkan teks, kemudian kita titik koma untuk menjalankan ada 6 charge. 6 charge ini adalah berapa digit yang akan kita ambil 2 digit, dan kita tutup kurung, kita titik koma. Oke, satu lagi teman-teman, kita karena ada dua fungsi kita tutup dua kali. Oke, titik koma. Nah, kita dimasukkan untuk meminta tabel array-nya atau tabel referensinya. Kita copy saja. Nah, setelah kita copy, jangan lupa, awas lupa ada F4 teman-teman untuk mengisi tabel yang kita pilih ini. Kita F4, titik koma, kemudian row atau baris yang akan kita tampilkan di sini. Kita minta baris keberapa. Jadi yang akan kita tampilkan adalah merek. Jadi dia berada di baris kedua. Kemudian, nah di sini kita pilih lagi namanya full access match ini. Kita tutup. Setelah itu kita enter. Oke. Nasional 11 adalah nasional. Oke, kita tarik ke bawah, apakah benar semua atau salah gitu kan. Nah, ini 12 Philip. Benar, 12 adalah Philip. Kemudian 14 adalah Toshiba. Benar juga Toshiba. 15 ada Samsung, dia benar. Jadi fungsi HLOOKUP itu seperti itu teman-teman, dan penggunaannya seperti yang saya contohkan tadi. Nah, masalahnya yang diminta di sini adalah nama, barang, dan merek. Waduh, kita punya problem baru nih, dimana dalam satu kolom ini kita perlu dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP untuk menampilkan nama barang dan merek. Gimana sih caranya? Oke, untuk mengatasi masalah ini kita ada namanya fungsi concatenate atau fungsi yang bisa menggabungkan dua fungsi sekaligus atau lebih untuk dalam satu kolom penggunaan ini aja teman-teman. Jadi bagaimana sih caranya? Langsung saja kita gaskan. Oke, sama dengan ini dia concatenate atau fungsi yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada keterangan, ada teks kedua, teks satu, teks kedua, atau logika pertama, logika kedua yang akan kita gunakan, atau fungsi pertama, fungsi kedua yang akan kita gunakan untuk mendapatkan hasil nama barang dan merek dalam satu kolom sekaligus. Jadi di sini kita ketikkan yang pertama itu VLOOKUP, sama seperti tadi teman-teman. Kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil dari kiri, left. Ini sebenarnya dua rumus yang telah kita gunakan tadi hanya saja digabungkan menjadi satu. Jadi teksnya ini, kemudian kita titik koma untuk melanjutkan perintah selanjutnya. Ini ada 6 charge. Jadi 6 charge itu tadi telah saya jelaskan, yaitu berapa digit yang akan kita ambil. Kita ketikkan 2 karena kita akan mengambil 2 digit dari kode ini. Oke, kita tutup kurung terlebih dahulu. Kita titik koma untuk melanjutkan. Kita diminta untuk masukkan tabel array, jadi kita masukkan tabel ini teman-teman. Nah, setelah kunci, jangan lupa dikunci dengan menggunakan F4. Oke, setelah dikunci dengan menggunakan F4, titik koma, call index nom, kita diminta, kita akan tampilkan
kolom keberapa. Jadi kita akan mengambilkan kolom kedua, ketikkan 2, kemudian di sini kita titik koma, dan kita akan memasukkan namanya range lookupnya yang false, teman-teman. Oke. Setelah itu kita tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke teks kedua atau fungsi kedua. Kita akan memasukkan fungsi lookup tadi untuk menampilkan mereknya. Jadi, masih ingat kan fungsi lookup tadi seperti apa? Tidak perlu sama dengan lagi, langsung saja kita masukkan lookup. Lookup value-nya kita masukkan value terlebih dahulu. Value hampir saja. Value teksnya kita ambil dari mana? Dari kanan. Kita gunakan right. Ini maksudnya kita ambil dari kanan 2 digit ini, 2 digit awal ini, 2 digit kode ini yang terakhir. Kenapa saya pilih right? Karena dia berada di kanan. Oke, sampai sini paham teman-teman? Jadi kita akan ambil 2 digit ini untuk menampilkan merek. Sama yang saya jelaskan seperti kita menggunakan fungsi lookup tadi. Hanya saja ini lebih panjang lagi karena kita menyatukan 2 fungsi sekaligus. Jadi kita diminta teksnya, ini teksnya, teks kode ini. Salah saja. Oke, ini. Kemudian kita titik koma untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya. Biasanya juga di Excel teman-teman itu bisa juga koma. Biasanya ada yang koma teman-teman. Hanya saja di tempat saya atau di Excel yang saya gunakan itu titik koma. Jadi diminta 6 charge-nya sekarang. 6 charge itu kan tadi saya bilang adalah digit. Berapa digit yang akan kita ambil. Jadi kita akan mengambil 2 digit. Kita ketikkan 2. Dan jangan lupa ditutup kurung. Tutup lagi. Karena kita menggunakan 2 fungsi value dan right di sini. Oke, kita titik koma. Kita diminta untuk memasukkan table array sekarang. Perintah kenapa saya bisa mengatakan yang kita akan masukkan table array atau row index atau row range lookup. Nah, di situ dia untuk langkah selanjutnya itu dia sedikit di sini ada panduannya ini sedikit agak tebal teman-teman huruf yang ada di sini. Jadi itu yang akan kita masukkan ke sini sekarang. Nah, karena yang akan kita masukkan adalah kode merek ini, kita langsung saja kita blok saja. Nah, jangan lupa dikunci dengan menggunakan F4. Dan selanjutnya kita titik koma, kita masukkan row indexnya. Indeks yang akan kita tampilkan adalah yang ini, maka kita akan ketikkan 2. Kenapa 2? Karena di sini row-nya ada 2. Row itu yang kemana? Yang ke samping teman-teman, yang dia panjangnya ke samping. Bukan yang kita hitung tuh seperti kalau ini F, G, H ini kolom namanya. Sedangkan baris itu adalah yang memanjang ke samping atau row. Jadi yang akan tampil ke sini adalah row kedua. Oke, kemudian kita di sini titik koma lagi dan pilih false, teman-teman. Oke, setelah itu kita tutup. Kita tutup, kita enter. Nah, maka muncullah namanya setrika nasional. SL adalah setrika dan 11 adalah nasional. Kita cek terlebih dahulu apakah semuanya benar atau tidak berjalan. Set. Oke, semuanya benar. KK 15 kulkas Samsung. KK adalah kulkas, 15 adalah Samsung. Kemudian kulkas Toshiba. KK adalah kulkas, selanjutnya 14 adalah Toshiba. Oke, benar. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok. Oke, cukup menarik untuk topik kali ini. Kita akan menghitung harga pokok. Hanya saja dia mengambil karakter dari karakter keempat dikalikan dengan 1 US atau 1 dolarnya. 1 dolarnya kita di sini ada ya berapa ini? Kita hargai 10.000 untuk 1 dolarnya. Nah, jadi ya 10.000 1 dolarnya kita kasih 10.000. Untuk harga pokoknya diambil 2 karakter dari karakter keempat dari kode ini maksudnya. Jadi karakter keempat itu yang mana? Ada S karakter pertama, L karakter kedua, strip karakter ketiga, 4 adalah 1. Jadi karakter keempat itu adalah 1 ini teman-teman. Bagaimana caranya? Oke, kita akan kupas tuntas di sini. Sama dengan kita menggunakan value atau nilai. Oke. Teksnya kita karena kita akan mengambil yang tengah, jadi kita perlu namanya fungsi mid, teman-teman. Mid itu tengah. Nah, diminta teks di sini. Nah, ini
yang pertama diminta teks. Teks mana yang akan kita ambil nilainya dari tengah atau kode karakter dari tengah ini, kode itu. Kemudian kita titik koma start 6. Nah, di sini selanjutnya ada keterangan start 6. Dia start dari karakter yang keberapa. Karena yang akan kita ambil adalah karakter keempat, dia maka kita akan ketikkan di sini startnya dari karakter keempat. Kita tutup. Kemudian di sini ada numchars terakhir. Nah, numchars ini adalah karakter, berapa karakter yang akan kita ambil. Jadi kita akan mengambil 2 karakter tengah saja. Oke, selanjutnya kita tutup. Kita enter. Nah, benar. Dia telah memunculkan karakter dari tengah. Karakter 2 tengah ini. Ini 98, 96, 13, 12, 11, 90, 95. Nah, yang jadi masalahnya di sini kita akan memunculkan harga pokok, di mana harga pokok itu merupakan karakter tengah ini dikalikan dengan $1 ini. Mudah saja teman-teman, langsung saja kita ke sini, kita buka lagi rumusnya. Nah, ini tadi kan yang kita gunakan untuk mengambil data ini, kita ambil mid-nya atau mengambil karakter 11 ini. Nah, setelah kita bisa mengambil karakter 11, ya tinggal kita kalikan dengan ini. Setelah kita bisa mengambil 2 karakter yang dimulai dari karakter keempat ini, maka kita tinggal kalikan dengan 10.000. Gimana caranya? Seperti ini. Oke, karena ini tutup kurung terakhir, jadi kita ini berarti mengakhiri fungsi. Oke, kita hapus terlebih dulu karena kita akan menggunakan satu operasi lagi, yaitu perkalian dikali dengan 10.000. Jangan lupa dikunci di F4 agar dia tidak kemana-mana tabelnya teman-teman, agar value yang ada di sini tidak beralih ke bawah seperti ini. Nanti saya contohkan gimana contohnya apabila tidak menggunakan F4 atau tidak dikunci. Nah, setelah di sini kita akan tutup. Nah, baru kita enter. Nah, sini kita mendapatkan hasilnya 110.000. Benar, karena 11 dikali 10.000 itu 110.000. Kita tarik ke bawah coba. Set. Oke, ini benar teman-teman. 90.000, 95.000, 950.000, 900.000. Nah, selanjutnya di sini gimana apabila ini tidak dikunci dengan menggunakan M4? Kita buat tidak usah kita kunci teman-teman. Nah, menggunakan M4 benar di sini, dia di sini benar. Apabila tidak menggunakan F4, maka di sini jika kalian tidak menggunakan 4, di sini akan berisi nilai yang salah. Kita contohkan, kita tarik sini. Isinya pada value semua. Jadi kayak pening kita melihatnya. Jadi kita apabila tidak menggunakan F4 atau mengunci tabel ini, kita harus mengetik rumus secara manual untuk selanjutnya. Jadi sini kita menggunakan F4 untuk mengunci ini, kita gunakan F4, enter. Nah, jadi setelah tabel atau kolom ini terkunci, dia tidak akan beralih kemana-mana. Nah, ini kenapa dia menjadi value? Karena tidak terkunci tadi, dia turun ke bawah teman-teman. Jadi yang 15 akan dikalikan dengan nama barang atau merek, 17 akan dikalikan dengan kipas angin, seperti itu. Jadi kita tarik. Benar. Selanjutnya untuk total. Oke, untuk total sendiri kita di sini totalnya adalah harga pokok plus 25% dari harga pokok, kemudian dikali dengan yang terjual. Oke, kita gunakan di sini ada sama dengan kita akan menggunakan fungsi biasa saja teman-teman, atau tidak ada fungsi khusus untuk ini. Kita akan kalikan dulu yang pertama itu 25% dengan harga pokok. Jadi 25% itu 0,25 dikali harga pokoknya, terus ditutup kurung, ditambah dengan harga pokok lagi, kemudian tutup kurung dikali dengan yang terjual. Oke, kita enter. Oke, ini hasilnya 962.500. Kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Untuk total sangat gampang sepertinya.
untuk diskon sekarang. Nah, diskon ini lumayan ribet karena kondisinya banyak. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana sih caranya? Jadi kita di sini di Excel ini juga punya namanya fungsi if, teman-teman. Dimana if itu merupakan fungsi logika untuk kita gunakan untuk mengecek kondisi. Nah, ini merupakan kondisi, kondisi nih. Ini merupakan kondisi. Apabila totalnya 1 juta, maka dia dapat 25% diskon. Apabila dia totalnya 800.000, maka dia dapat 20% dari total diskonnya. Jadi maksudnya itu, diskonnya ini apabila dia lebih dari 1 juta totalnya itu atau sama dengan 1 juta, dia akan mendapatkan jumlah dari 25% harga pokok ini untuk diskonnya. Jadi kita akan membuat fungsi if yang sepertinya sangat panjang di sini karena kondisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kondisi. Seperti itulah teman-teman. Tapi langsung kita kerjakan saja. Sama dengan if. Nah, di sini ada logikanya. Jadi yang ini termasuk logika itu yang mana sih? Yang ini, total lebih dari 1 juta ini merupakan logika. Kemudian apabila dia benar, kita akan memasukkan nilainya ini 25% dari total. Jadi untuk logical testnya, apabila total if total lebih atau sama dengan dari 1 juta, nah titik 2, maka value apabila dia benar kita kalikan 25% dikali total. Selanjutnya untuk itu kita titik 2 saja. Nah, di sini kita akan memasukkan kondisi selanjutnya. Apabila kondisi pertama kita masukkan kondisi salah, maka kita akan masukkan kondisi kedua. Apabila kondisi kedua salah, kita akan masukkan kondisi ketiga. Nah, if else ini value apabila nilai salah, maka di sini akan masukkan kondisi kedua. Di mana kondisi kedua itu adalah apabila if lagi, jangan lupa teman-teman, if tapi tidak perlu masukkan sama dengannya lagi. Langsung saja if logika tesnya total lebih dari 8 lebih atau sama dengan dari 800.000 sama dengan 800.000 titik koma, maka value apabila benarnya dia akan mendapatkan 20% dari total. Jika dia mendapatkan 20% dari total itu apabila dia benar, kemudian kita tutup dengan titik koma, kita masukkan value if false nya. Apabila dia salah, maka dia akan mengecek kondisi ketiga. Masukkan lagi if total sama dengan untuk kondisi ketiganya adalah 500.000. Apabila dia 500.000, maka value F apabila truenya maka dia dapat 15%. 5% dikali dengan total. Oke. Kita koma lagi untuk melanjutkan selanjutnya untuk mengisi kondisi keempat. Apabila dia 300.000 lebih dari if, masukkan lagi, jangan lupa totalnya ini. Nah, apabila total lebih atau sama dengan 300.000, maka di sini diminta untuk masukkan 10%. Jadi kita koma adalah 10% dari 10% dikali dengan total. Apabila salah, kita akan langsung masukkan yang kedua, fungsi kelima, yaitu if lagi. If total lebih dari atau sama dengan 200.000, maka 200.000 maka dia dapat 5% teman-teman. Oke, titik koma maka 5%. 5% dikali total. Oke. 5% dikali total, tutup. Apabila dia salah lagi, maka total
ini akan dikali, apabila dia salah lagi maka kita tidak perlu masukkan if lagi, karena di sini hanya yang terakhir, kondisi yang terakhir, maka kita dibikin di else saja, di false apabila value-nya salah. Ke total di sini apabila kita buat if lagi teman-teman, atau tidak usah ya teman-teman, bila kurang dari 1000. Oke, tidak usah kita bikin if lagi, jadi kita langsung ke false nya aja, isi yang false nya aja. Jadi untuk ini kita langsung ke false lagi, tidak menggunakan fungsi if seperti ini. False seperti ini, kita langsung saja 0%. Ini 0% dikali total, nah selanjutnya kita tutup kurung. Oke, sudah itu kita enter. Nah, dapatlah diskonnya di sini. Tarik saya ke bawah. Nah, kenapa ini 0? Karena dia dia kurang dari 200.000, jadi diskonnya tidak dapat 0%. Jadi sudah sesuai. Selanjutnya bonus. Oke. Saya rasa kita sudah masuk ke tahap yang terakhir. Tidak ada hal yang menarik yang bisa kita bahas lagi di sini selain beberapa baris ini, teman-teman. Jadi ini adalah problem terakhir kita untuk mengisi bonus. Jadi kita di sini memerlukan fungsi yang namanya if n. Kenapa kita menggunakan if n? Karena di sini ada dua kondisi sekaligus, ada total dan diskon. Apabila totalnya 2 juta, kemudian diskonnya 1 juta, dia dapat tas. Jika totalnya 1 juta, diskonnya 500.000, dia dapat payung. Dan terakhir itu jika totalnya kurang dari 1 juta dan diskonnya kurang dari 1 juta, itu dapat gelas, teman-teman. Oke, kita langsung saja masukkan fungsi if. Nah, if n, logika pertama itu totalnya, apabila totalnya dengan 2 juta, ini minta 2 juta ya teman-teman. Nah, logika keduanya kita masukkan diskon, kan di sini kan diskon kan. Nah, kita masukkan diskon. Setelah itu apabila diskonnya sama dengan lebih sama dengan berapa itu? 1 juta ya. Nah, 1 juta, maka dia akan dapat tas keren. Kita tutuplah di sini, teman-teman. Kita tutup saja di situ. Nah, jika dia benar akan dapat tas keren. Jadi kita dua ini digunakan untuk saya salah mengelik di keyboard. Ada apa ini? Oke, bukan masalah yang berarti. Jadi di sini kita perlu, kenapa ada petik 2 ini? Karena kita akan menggunakan string atau teks di sini. Tas keren. Nah, selanjutnya di sini kita akan titik koma untuk melanjutkan ke value apabila salah. Nah, apabila dia di kondisi pertama salah, maka kita akan memasukkan kondisi kedua. Bagaimana caranya? Menggunakan if n lagi. Kenapa menggunakan if n? Karena di sini dia mempunyai dua kondisi. Yang pertama itu total dan kemudian diskon, atau dua kondisi yang harus terpenuhi. Maka kita menggunakan if n. Dan ada juga caranya untuk memenuhi dua kondisi. Ini karena dua kondisi harus terpenuhi, maka dia menggunakan logika n. Apabila dia hanya satu saja yang harus terpenuhi, maka dia menggunakan or. Nah, karena di sini harus terpenuhi dua-duanya, kita menggunakan or, teman-teman. Menggunakan n, jadi menggunakan if n. Nah, kita ketikkan if n lagi. Nah, logika pertamanya adalah total ini lebih dari 1 juta atau sama dengan 1 juta. Lebih dengan 1 juta. 1 juta, kemudian
logika keduanya ada diskon di diskonnya lebih dari 500.000, maka kita tutup. Jangan lupa ditutup menggunakan tutup kurung karena kita mengakhiri fungsi n nya dan titik koma untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya. Apabila dia benar maka dia mendapatkan payung. Jangan lupa titik titik 2 di atas itu kita gunakan untuk menampilkan string. Oke, salah pencet lagi di keyboard teman-teman, tapi bukan masalah yang berarti. Oke, di sini kita ketikkan payung. Nah, setelah itu kita titik koma lagi, kita memasukkan kondisi terakhir. Kita memasukkan kondisi terakhir, if n juga, if n logika pertamanya total kurang dari 1 juta. Oke, jika totalnya kurang dari 1 juta dan diskonnya kurang dari, kita lihat dulu di tabel sebelumnya itu benar 1 juta ya. Oke, benar 1 juta, diskonnya 10.000. Oh, diskonnya 100.000. Jadi apabila 7, kita masih di logika pertama nih, 1 juta dan J7 atau diskonnya ini lebih kurang dari 100.000. Nah, maka di sini kita tutup kurung terlebih dahulu untuk mengakhiri fungsi n-nya. Kemudian value f true apabila benar, maka kita masukkan yang namanya gelas. Oke, ini salah teman-teman, hati-hati karena kita belum menggunakan string atau titik 2 ini sebagai string. Masukkan gelas. Untuk selanjutnya kita titik 2 apabila dia salah. Nah, di sini kita langsung saja bikin atau kita buat nggak dapat diskon. Nggak dapat diskon. Apabila 3 kondisi ini tidak terpenuhi, artinya dia akan mengeluarkan nggak dapat diskon. Oke, 2, 3. Oke, kita antar. Nah, ini sudah tidak dapat diskon ini. Dapat diskon juga, dapat diskon. Nah, ini dapat tas keren. Ini karena 2 kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia nggak dapat diskon. Nah, dapat payung, gelas. Ini kok bisa dapat gelas, kenapa ya? Apakah ada yang salah dengan kondisi kita? Apabila dapat 2 juta dan 1 juta, dapat tas keren. Apabila dia dapat 1 juta total dan 500.000, dia dapat payung. Jika ini 1 juta lagi kah? Sabar teman-teman, saya cek dulu. Benar. Oh, benar 1 juta ini. 1 juta, kemudian ini 100.000 dapat gelas, yang lain nggak dapat diskon. Oke, setelah selesai teman-teman, di sini saya tidak mengerti kenapa ini ada beberapa fungsi yang menurut saya oke. Setelah selesai di sini, bonusnya telah selesai, kita masuk ke tabel-tabel selanjutnya.
dia dapat gelas. Oke, untuk total seluruh nilai itu merupakan total ini teman-teman. Jadi sini kita menggunakan fungsi yang namanya sum, sama dengan sum. Kita menjumlahkan semuanya, kita drag aja ke sini, kita pilih semuanya, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah ini jumlahnya. Kemudian nilai terbesar itu sama dengan max dari nilai ini. Kita blok lagi, kita tutup. Ini nilai terendah. Jadi nilai terendah itu sama dengan min, fungsi min ya. Itu min itu yang terendah. Kita tarik. Kalau kita perlu yang kedua juga, kita bisa titik koma dulu baru kita blok. Jika kita mempunyai dua kolom yang terpisah gitu. Kita tutup kurung, kita enter. Mulai nilai rata-rata itu kita fungsi average atau average ya teman-teman. Average ini kita blok terlebih dahulu. Yang pengen kita cari rata-ratanya, nilai yang ingin kita cari rata-ratanya. Nah ini rata-ratanya. Kemudian jumlah data itu kita bisa menggunakan fungsi namanya count, sama dengan count. Kita pilih saja dari ini sampai sini teman-teman. Data kan cuma ada ini saja, walaupun kita blok dari sini ke sini juga sama hasilnya. Kita enter, ada 10 data. Oke teman-teman, itulah sedikit tutorial dan penjelasan tentang lookup dan VLOOKUP dan juga constnet. Tadi ada max, min, average, dan juga ada count, ada juga tentang if dari saya. Dan terima kasih apabila telah menonton dan memperhatikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.